Hai, apa kabar semua saudara? Shalom, selamat datang dalam segmen Kerinduanku, sebuah renungan yang mengantar saudara menjalani hari dan memulainya bersama dengan Tuhan. Sebelumnya kita mau tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kesempatan yang baru yang Tuhan berikan. Kami mau dengar firman-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu, sebab kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan belajar sebuah renungan yang menarik tentang Esau dan Yakub. Tentang Esau dan Yakub. Kisah tentang Esau dan Yakub adalah kisah yang sering kita dengar. Esau adalah the firstborn atau anak pertama, dan Yakub adalah anak kedua. Apa yang saudara rasakan ketika saudara menjadi anak kedua? Pasti mungkin kalau saudara nggak bisa menjaga hati dengan baik, saudara mungkin bisa iri hati. Alkitab mencatat bahwa Yakub memegang tumitnya Esau, sehingga dia sebenarnya pengen duluan. Beberapa orang bilang Yakub punya masalah iri hati. Kenapa? Karena dalam tradisi orang Yahudi, anak pertama itu mendapat double blessing. Maka sudah perhatikan bahwa anak pertama itu very important dalam tradisi bangsa Israel. Dan kita ngerti ketika Yakub dan Esau baru kembali, Esau dari Padang. Ini Padang bukan Sumatera Barat saudara ya. Tapi hari kembali berburu, dan Yakub lagi masak. Orang Manado bilang suprenebon, katanya saudara. Ada kaki babi di sana. Walaupun mungkin orang Israel nggak makan babi ya saudara ya. Tapi Yakub menawarkan semangkok kacang merah dengan hak kesulungan yang diberikan kepada Esau kepada Yakub. Memang Esau tidak dapat menahan hawa nafsunya sehingga menukarkannya. Dan kita tahu bahwa Yakub mengkhianati dengan ketika dia memberi berkat, papanya memberi berkat. Kita tahu bahwa mereka di switch. Ketika Ishak ingin memberkati, mamanya itu menukar supaya justru Yakub yang dapat berkat. Kita pelajari dalam Roma 9 ayat 13 seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jadi karena itu kita tahu bahwa nama Israel bukan lagi Allah Abraham, Allah Ishak, harusnya kan Allah Esau. Tapi jadi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Memang kita tahu bahwa Tuhan gak bisa menerima sikap Esau karena menjual hak kesulungannya. Tapi apa yang bisa kita pelajari? Di Perjanjian Baru ada perumpamaan tentang Tuhan yang memberikan harta kepada hamba-hambanya dilipat gandakan. Ada satu hamba yang tidak melipat gandakan seperti yang diminta Tuhannya. Dan Tuhan itu berkata, karena engkau takut gagal, maka engkau tidak melakukan apa-apa. Karena itu apa yang bisa kita pelajari dari kisah Esau dan Yakub ini? Yang pertama adalah everything start as a seed. Segala sesuatu dimulai dari sebuah benih. Bahwa ketika Yusuf mendapat panggilan dari Allah, dimulai dari mimpi. Begitu juga dengan Yakub. Yakub have a faith, dia punya iman yang besar bahwa Tuhan akan memakai dia. Bahkan nama Israel berasal dari ketika Allah mengubah nama Yakub menjadi Israel. Mimpi, visi, panggilan dimulai dari sebuah benih yang sangat kecil. Saya mau mendorong saudara, sebagaimana saudara mendapat visi sekecil apapun, jalani bersama dengan Tuhan. Jangan pernah meremehkan dari kuasa benih yang Tuhan beri. Beberapa hari lalu kita belajar bahwa benih yang Tuhan kasih itu benih yang subur, benih terbaik punya. Sekecil apapun benih itu, jalani sama Tuhan. Yang kedua, yang pertama adalah everything start as a seed. Segala sesuatu dimulai dari sebuah benih. Yang kedua adalah nothing happens until the seeds is planted. Saudara dan saya mau punya benih sehebat apapun, tapi kalau nggak pernah ditanamkan, maka saudara nggak akan bisa buat apa-apa. Untuk ditanamkan, benih harus mati. Yesus benih yang diberikan oleh Allah Bapa kepada kita. Dan benih tersebut harus mati in order untuk bertumbuh. Oleh karena itu, saudara yang harus menanamkan benih itu kepada tanah. Saudara yang dapat visi dari Allah, do it, lakukan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Saat Tuhan memberikan janji kepada Yakub, dikatakan engkau akan menerima tanahmu sendiri. Engkau akan menjadi bangsa yang besar, engkau akan menerima berkat. Engkau akan mempunyai pengaruh di antara bangsa-bangsa. Saat Tuhan memberikan janji itu kepada Yakub, janji itu masih benih yang sangat kecil. Saat itu ditanam dan berbuah menjadi luar biasa.
Jadi ketika saudara dengar firman Tuhan bilang, aku akan menyembuhkan engkau, sementara masih ada sakit, sementara dari janji benih dan penyakitmu dan kesembuhan masih ada jarak antara janji dan bukti dari kita jalani. Jaraknya mungkin besar. Kadang-kadang jarak itu memberikan tekanan kepada kita. Kadang-kadang masa penantian itu membuat kita mundur. Tapi gak ada tanaman yang ditanam hari ini besok langsung gede. Gak ada. Setialah. Jangan pandang yang kecil yang ada padamu. Yang kecil bila disertai dengan Tuhan akan menghasilkan yang besar. Pintu yang besar dapat dibuka dengan kunci yang kecil. Pintunya mau sebesar apapun, kuncinya pasti kecil. Yang kedua, yang ketiga, whatever I plant is what I will reap. Apapun yang saya tanamkan, itu juga yang akan saya tuai. Gak ada orang tanam apel, tumbuhnya duren. Itu namanya pohon galau, saudara. Galatia 6 ayat 7 bilang demikian. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Yakub adalah pembohong, penipu, dan pengkhianat. Ia menuai apa yang ia tabur. Apa? Dia juga ditipu sama mertuanya Laban. Ya, Laban ini saudara dari Sumatera Utara. Namanya si Laban, saudara. Bercanda, oke, peace, tenang, jangan emosi. Kalau ada marga Laban, Horas, Amang, dan Inam. Yakub menipu Esau, menipu Ishak, dan Yakub pun harus bekerja 7 tahun untuk mendapatkan yang namanya Rahel. Habis itu ternyata pasangannya bukan Rahel tapi Lea, kerja lagi 7 tahun. Ingat, selama bumi masih berputar, akan selalu ada musim menabur dan menuai. Selama kita masih hidup, apa yang kita tabur kalau kita nggak bertobat, pasti akan kita tuai. Gembala sidang saya, Pendeta Darniati Pariaji, ngomong sebuah kalimat yang memberkati saya. Apa yang dilakukan di dalam gelap, kalau kita tidak bertobat, pasti akan dinyatakan di dalam terang. You will reap what you sow. Engkau akan menuai apa yang kau tabur. Berikutnya yang keempat, bagaimana kita menanti dalam taburan kita. Be patient and not give up. Sabar. Ya, bilang sama dirimu sabar. Orang dunia bilang orang sabar panjang umur. Galatia 6 ayat yang ke-9 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kadang-kadang kita menjadi lemah karena seperti saya bilang, ada jarak penantian dari janji Allah dengan bukti yang Tuhan berikan. Tuhan sedang menguji kita. Sebuah kutipan dalam bahasa Inggris mengatakan dengan sangat indah, every test will going to be testimony. Setiap tes yang kita datang serahkan sama Tuhan, dari tes menjadi testimony. Dari victim menjadi victorious, pemenang. Firman Allah mengatakan dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, keren banget ya, akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju sambil menangis, sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai, dengan membawa berkas-berkas. Yang kelima, poinnya ada 20 saudara. Yang kelima, the best time to plant is now. Bukan nanti, tapi sekarang. Firman Allah mengatakan, siapa, Pengkhotbah 11 ayat 14, siapa yang menantikan, siapa yang senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Siapa senantiasa melihat awan, tidak akan. Bukan masalah waktunya, tapi Anda dan saya harus menabur now, sekarang. Bertobat itu bukan nanti, now. Mengampuni bukan nanti, now, sekarang. Dan yang keenam, yang terakhir, I always reap more than I sow. Kita selalu menuai lebih dari yang kita tabur. Markus 4 ayat yang ke-8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah, hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Tuhan adalah Tuhan yang melipat gandakan. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang di luar sana, agar bukan hanya saudara yang diberkati, tetapi orang-orang di luar sana juga boleh diberkati. Tulis kolom komentar di bawah,
apa yang ingin saudara tabur dan apa yang saudara harapkan dari taburan saudara. Punya surga, crazy in love.